Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yogi Satrio Aripowo. Nah, kalau video sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana belajar yang lebih efektif. Pada kesempatan ini kita belajar lagi. Nah, tapi bukan belajar lebih efektif, tapi lebih spesifik kepada gaya belajar. Tahukah kawan-kawan bahwa setiap orang itu mempunyai keunikan tersendiri. Nah, jadi setiap orang itu berbeda-beda, ya. Nah, ini juga ada dalam konsep belajar, ada dalam konsep metodisasi dalam belajar. Pernah tidak teman-teman itu kalau belajar itu susah masuknya? Mendengar dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, bahkan sudah berkali-kali membaca, belajar selalu saja lupa dan sulit untuk menemukan moodnya untuk belajar, sehingga seringkali justru menemukan sebuah kebosanan. Karena kenapa? Bukan karena tidak belajar, tapi karena belajarnya tidak masuk-masuk atau materinya tidak masuk ke dalam otak. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana karakteristik orang itu bisa belajar lebih maksimal. Oke, yang pertama, gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini lebih banyak kepada menggunakan indera penglihatan. Nah, kalau misalkan ada dari kita itu suka terhadap menonton sebuah video, gambar-gambar yang berwarna macam itu, atau kemudian infografis, ya, dan sejenisnya. Nah, itu artinya kita termasuk dalam kategori gaya belajar yang lebih banyak mengutamakan kecenderungan melihat. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Dengan metode ini, kita bisa belajar. Kalau sebelumnya kita hanya sebatas mengandalkan buku dan kita baca, kalau kita sudah mengetahui bahwa ada kecenderungan pada diri kita, bahwa kita lebih mudah memahami sebuah materi atau pelajaran dengan menggunakan visual kita, maka kecenderungan itu harus kita manfaatkan. Nah, jadi materi-materi yang sebelumnya berupa teks kita alihkan berupa video-video dan semacamnya. Ya, kalau di era sekarang ini era yang sangat terbuka, kita bisa menemukan materi-materi yang awalnya teks itu ternyata ada di video. Ya, itu banyak sekali. Nah, contoh misalkan, contoh paling simpel adalah cara memasak. Nah, kalau misalkan dulu kalau kita ingin belajar memasak, misalkan nasi goreng, tentu yang kita cari apa? Tentu yang kita cari adalah buku resep. Biasanya ada di toko-toko buku, ya, ada di pinggir jalan semacamnya, berupa buku kecil atau agak besar, ya, berupa cara memasak, nah, misalkan nasi goreng. Nah, tapi kalau kita sudah tahu ternyata kecenderungan kita belajar itu adalah visual, maka bukan buku resep itu yang harus kita cari, tetapi adalah video tentang tutorial memasak nasi goreng di YouTube. Nah, esensinya apa? Esensinya nanti kita akan ketemu pada saat kita mencari video tutorial di YouTube cara memasak nasi goreng yang enak. Nah, hasilnya tidak kalah dengan resep yang ada di dalam buku. Kenapa? Karena kita sudah tahu, ya, kita sudah tahu bahwa kita lebih mudah memahami sebuah persoalan, mudah memahami sebuah materi dengan kita melihat sebuah video. Nah, karena kita kecenderungan tipenya adalah visual. Nah, yang kedua adalah tipenya adalah mendengarkan atau suara atau auditory. Nah, bahasa sekarangnya. Nah, ini gimana maksudnya? Nah, tipe ini biasanya, karakteristik ini kita itu lebih suka mendengarkan, berbicara. Nah, kalau misalkan kita kecenderungan itu, daripada misalkan melihat video itu terasa membosankan, atau melihat sesuatu kejadian atau praktek itu sedang tidak suka, lebih suka terhadap orang itu suka berbicara, ya, suka berdiskusi, suka menyampaikan pendapat. Nah, artinya kita termasuk ke dalam kategori auditory dalam belajarnya. Nah, pada saat kita sudah tahu mengidentifikasi bahwa kita lebih kecenderungan belajar
auditori, maka yang harus kita lakukan adalah rubah gaya belajar kita. Yang awalnya hanya misalkan sebatas kepada membaca ya, membaca buku paket, buku apa dan semacamnya, atau mungkin teman-temannya yang tadi banyak yang nonton video, maka kita alihkan ya. Nah, alihkan ke apa? Kita cari materi-materi ya, atau bertemu dengan orang-orang atau guru langsung ya. Bisa kalau misalkan materi berupa audio, sekarang itu banyak sekali juga materi berupa audio, atau mungkin bisa saja berupa rekaman-rekaman kita mendengarkan. Nah, pada saat sudah merekam, lalu kita bicara, menyampaikan ulang ya. Melakukan repetisi ya. Lebih bagus pada saat kita sudah mendengarkan ya, ada teman, ada partnership untuk kita berdiskusi, atau lakukan sebuah perkumpulan tertentu, kita berdiskusi semacam itu. Nah, itu kalau tipe auditory. Nah, itu akan lebih maksimal hasilnya. Nah, untuk teman-teman, kalau teman-teman itu ternyata gaya belajarnya ada auditory, mendengarkan. Nah, NCC materinya sama juga. Nah, temanya sama juga, tetapi kita kemas metodenya dengan cara yang berbeda. Tipe yang ketiga. Nah, tipe ketiga adalah kinestetik. Nah, kinestetik ini brand dari kalau orang sekolah itu adalah SMK mungkin ya. Jadi teman-teman ini suka terhadap sesuatu pembelajaran yang bersifat secara langsung atau praktik. Nah, kalau misalkan teman-teman itu biasanya tidak suka terhadap yang selalu duduk saja, atau tidak banyak gerak, atau di ruangan sangat membosankan. Nah, kalau ada perasaan semacamnya itu, nah, bosan terhadap teori dan semacamnya, atau disuruh menghafalkan sebuah teori itu sudah beban semacamnya. Tapi pada saat praktek langsung itu justru menjadi master. Nah, pernah tidak ada ketemu dengan teman yang semacam itu? Pasti ada ya. Nah, ini terutama kalau misalkan dulu kita belajar ini di pelajaran olahraga. Ini lebih banyak ya. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu bahwa kita adalah gaya tipenya belajar kita adalah kinestetik, maka sama seperti yang tadi. Kita rubah polanya. Kita rubah metode kita belajar. Ya, dengan materi yang sama. Nah, biasanya anak ini atau orang ini suka terhadap sebuah proyek tertentu, praktikum. Nah, kita rubah itu. Nah, jadi itu ya tipe-tipenya. Nah, bagaimana kalau misalkan di dalam sebuah sekolah atau kampus, kalau misalkan kita dalam kategori sistem kinestik, artinya kita harus mencari, kita harus meriset, praktik langsung. Nah, syukur-syukur teman-teman yang sudah tahu masuk ke dalam kategori kecenderungan belajar yang mana, misalkan kinestik, itu langsung cari. Nah, cari praktisi, belajar langsung. Nah, tentang materi yang sudah diajarkan di dalam kelas. Nah, itu akan lebih masuk materinya. Nah, jadi tidak terpaku kepada teori saja, langsung praktikkan. Semacam itu. Itu akan lebih efektif. Nah, itu ada 3 gaya belajar yang bisa teman-teman terapkan dan identifikasi gaya belajar mana yang teman-teman itu kecenderungan. Nah, saya akan menjelaskan tentang 3 poin ini, dan juga mungkin beberapa waktu lalu juga ada YouTuber yang menerangkan, yang menolak tentang teori ini. Tetapi yang disebutkan adalah kecenderungan. Kecenderungan itu artinya apa? Potensi paling besar. Nah, potensi paling besar untuk kita lebih maju itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, kita di SD misalkan ada 10 mapel, pasti di antara 10 mapel itu ada kecenderungan yang paling dominan. Nah, itu yang saya maksud. Apakah materi yang lain tidak bisa mereka kuasai? Bisa. Tetapi kecenderungan itu yang harus digali dengan secara maksimal. Itu juga sama. Apakah gaya belajar kinestik itu tidak bisa
belajar dengan gaya belajarnya visual atau auditory? Tentu bisa. Bisa masuk materinya? Tentu bisa. Tetapi potensinya jauh lebih besar kalau orang tersebut belajar dengan kecenderungannya. Nah, menggunakan apa? Yang tadi misalkan kinestetik. Nah, NCT sama nggak? Sama. Nah, gitu. Makanya gaya belajar itu hanya sebatas metodisasi, ya, atau jalan menuju Roma. Tujuannya sama, ya, mendapatkan sebuah pemahaman tentang sebuah ilmu. Nah, itu tujuan esensinya kan di situ. Oke. Nah, satu lagi saya akan kasih sebuah bonus, yaitu gaya belajar menulis. Nah, gaya belajar menulis dan membaca. Nah, loh, ada lagi tuh? Ya, ada. Nah, gaya menulis ini apa? Ini biasanya orang-orang terdahulu, ya. Jadi kalau orang ini suka terhadap membaca tapi tidak suka bercerita. Orang ini suka menulis tapi tidak suka untuk melihat sebuah video atau tayangan tertentu atau aktivitas-aktivitas praktikum yang lainnya. Nah, tapi kecenderungannya dia lebih suka membaca atau kutub buku. Biasanya orang ini pendiam. Nah, tipe ini biasanya lebih cocok untuk dia belajarnya menggunakan teks, video-video, jurnal-jurnal. Kemudian setelah itu buatlah sebuah resume atau karya ilmiah, ya, membuat tulisan-tulisan. Nah, itu akan lebih bisa mendekatkan kepada pengembangan diri, ya. Pengembangan diri sesuai dengan tipe belajarnya itu adalah membaca atau writing. Nah, itu adalah 4 dari yang saya sampaikan tentang gaya belajar. Silakan teman-teman pilih mana gaya belajar yang paling cocok untuk diterapkan. Nah, itu tadi ada dalam sebuah buku yang berjudul Framers of Minds. Ya, pengarang bukunya adalah Gardner. Itu menulis buku tentang gaya belajar siswa, orang, atau kita, ya. Jadi silakan dicoba. Saya yakin kita sebagai manusia mempunyai daya pikir yang luas, bisa mengidentifikasi diri sendiri dan bisa lebih berkembang karena manusia adalah makhluk yang berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.